warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. 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 Bagaimana keadaan malam hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sri bagaimana, Sri? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke. Sudah pada makan malam? Belum. Sudah, Bu, sudah. 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 Yayat sudah? Sudah. Sudah. Tapi Najwa bisa dikondisikan kan? Tidak Bisa, Bu. sekarang nggak ngerasa lapar banget. Enggak, Bu. Enggak. Oke. Kita sekarang melaksanakan yang namanya cyber counseling ya. Sebelumnya kalian pernah melaksanakan konseling kelompok belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Kita pernahnya itu Pernahnya apa? yang di kelas tuh, Bu, yang guru BK-nya masuk ke kelas. Oh, itu namanya bimbingan klasikal ya, yang dilaksanakan oleh satu orang konselor yang dilaksanakan di kelas. Gitu. Oh iya, Bu. Itu namanya berarti bimbingan klasikal, Bu. Kalau konseling kelompok belum. Coba apa bedanya dengan konseling kelompok? Oh, kalau yang klasikal berarti ya di kelas, Bu. Ya sama ya teman-teman kelas banyak kan, Bu, sekelas. Oke, jadi begini, sebelumnya Ibu kasih tahu dulu ya, konseling kelompok itu adalah salah satu bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor atau tenaga profesional, baik itu konselor atau seorang psikolog untuk mengentaskan masalah yang dihadapi oleh klien. Gitu. Berarti dilakukannya secara berkelompok ya, Bu? Iya, berkelompokan konseling kelompok. Di sini kita nanti akan menceritakan masalah kita masing-masing. Oke, kalau begitu sudah siap untuk melaksanakan konseling kelompok? Sudah siap untuk melaksanakan konseling kelompok? Siap, Ibu. Siap. Ya. Oke, kita udah saling kenal semua kan? Sudah, Ibu, belum? Udah, Bu. Ya, Tuh. sudah kenal. Alhamdulillah kalau sudah saling kenal. Baik, kita langsung saja ya melaksanakan konseling kelompok, dan sebelum dilaksanakannya konseling kelompok, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing di tempat masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi di dalam konseling itu ada asas-asas yang harus diterapkan. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, di mana ketika kita atau salah satu di
anggota di dalam kelompok ini menceritakan masalahnya, tidak boleh diceritakan lagi kepada orang lain. Ya, anggota yang lain tidak boleh menceritakan lagi kepada orang lain di luar kelompok ini. Nah, paham? Paham. Kemudian Bu. ada asas kesukarelaan. Kalian melakukan konseling sekarang ini tidak ada paksaan dari siapapun atas sukarela dari diri kalian sendiri, atas keinginan kalian sendiri. Dan yang ketiga itu ada asas kekinian. Jadi ketika kalian menceritakan masalah kalian, benar-benar masalah yang terkini yang sekarang sedang dihadapi oleh kalian. Begitu. Ya, kita mulai ya konselingnya ya. Baik, Baik. Bu. Oke. Coba kita mulai dari Najwa dulu. Najwa dulu buat menceritakan masalahnya. Gimana Najwa? Ada masalah apa yang sedang dihadapi sekarang? Halo? Halo? Bagaimana Najwa? Untuk masalahnya bebas kan, Bu? Maksudnya yang saya ceritakan gitu tuh, Bu. Iya, bebas dong. Masalah Najwa yang sedang sekarang hadapi. Yang sering dan sekarang Najwa hadapin tuh, Najwa masih ngerasa kalau teman-teman itu kayak ngejauh tuh. Iya, mungkin apa nggak tahu dari sayanya yang terlalu sensitif dan terlalu gampang kepikiran. Jadi kadang kalau misalkan ada teman apa namanya kayak lagi kumpul gitu, tapi saya ngerasanya mereka tuh kayak lagi ngomongin saya tuh. Jadi suka berpikir negatif terus. Oh, Itu jadi yang lagi dirasain. oke, jadi Najwa merasa tidak atau merasa kurang Iya, diperhatikan perhatikan. oleh teman dan merasa kurang di teman-temannya Najwa kurang welcome sama Najwa, begitu? Iya, Bu. Oke, kita tampung ya. Kemudian Baik. Yayat, bagaimana Yayat? Baik, Bu. Posisinya tuh kadang-kadang jenuh dalam belajar tuh, Bu. Jadi sehingga menimbulkan malas belajar. Dan jadinya setelah itu nilainya tuh turun tuh, Bu. Akibat kejenuhan, terus malas mengerjakan tugas. Jadinya nilainya turun, Bu. Berarti Yayat lagi ada di dalam fase jenuh buat belajar, akhirnya nilainya Yayat menurun, seperti itu. Iya, Ibu, seperti itu. Oke, bagian Sri bagaimana Sri? Masalah apa yang sedang dihadapi? Baik, untuk kali ini masalah yang sedang saya hadapi itu sepertinya saya sekarang emosinya sedang tidak stabil, Ibu. Jadi kalau setiap ada teman ataupun siapapun gitu, padahal kan dia ngelakuin hal yang sepele gitu, Bu.
Tapi nggak tahu tiba-tiba bawaannya tuh bukannya tuh emosi gitu Bu. Jadi tuh kayak tuh marah-marah terus gitu tuh. Jadi kalau ngomong aja tuh keras gitu. Oh, Kayak tuh jadi ya emosi aja Bu. oke, berarti Sri sekarang lagi merasa sensitif perasaannya ya. Betul Ibu. Coba sebelumnya saya tanya, apakah Sri sekarang sedang ada tamu bulanan? Tidak Ibu. Oh, berarti lagi memang merasa lagi baperan, lagi sensitif perasaannya. Seperti itu. Ibu. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi, Sri? Paling tadi sih Bu kan nanyain itu kan. Nah biasanya saya tuh nggak gitu Bu. Jadi walaupun sedang ada tamu bulanan yang Ibu katakan tadi, saya biasanya nggak Bu, biasa aja. Cuman ya memang sekarang nggak tahu awalnya tuh lagi emosi aja Bu. Oke. Ini cukup Ibu seperti itu. Ibu bisa pahami tidak masalah saya? Iya, paham, Sri, paham. Oke, saya tampung dulu ya. Kemudian yang terakhir Ibnu, bagaimana Ibnu? Ya, baik Bu. Jadi saya tuh sekarang merasa semangat. Sebentar lagi mau gimana gitu tuh. Jadi saya tuh kayak merasa ada ketakutan tuh untuk masa depan gitu tuh Bu. Bisa dipahami tak Bu? Ngerti nggak Bu? Gimana Nul? Tadi jaringannya kurang stabil, mohon diulang. Ya, jadi gini Bu. Jadi kan sebentar lagi kan saya mau lulus. Nah, terus saya tuh ngerasa apa ya namanya kayak bingung, bimbang, mas buat nanti kita ke depan gimana ya Bu? Gitu tuh. Mau ngapain gitu tuh. Mau apa, mau lanjut gimana itu tuh Bu. Oke, berarti Ibnu masih merasa kebingungan ya untuk menentukan karir selanjutnya. Ya. Oke, sebelumnya saya tanya apakah yang lain juga masih kebingungan atau ada gambaran, sudah ada gambaran untuk jenjang karir selanjutnya atau sekolah selanjutnya? Sama Bu, tapi sekarang lebih ke jenuh belajar dulu Bu. Oh, jenuh dalam belajar. Oke, kita sekarang bahas masalahnya Yayat dulu ya. Kita coba pecahkan bersama-sama, kita cari solusinya bersama-sama. Oke, coba menurut Yayat sendiri, Yayat bisa jenuh belajar karena apa? Karena kadang-kadang gurunya yang monoton dalam menjelaskan materi Bu. Monoton. Paling tidak suka, guru yang paling kurang nyaman dengan Yayat, guru mata pelajaran apa? Mata pelajaran sejarah Indonesia Bu. Oh, sejarah. Coba kalau yang lain, Najwa, Sri, atau Ibnu, kalian Ibu gimana? gimana? Kalian pernah merasakan jenuh dalam belajar nggak? Sering Bu. Pasti ada sih. Iya, semua pasti merasakan ya. Coba yang pernah dialami jenuh belajar karena apa biasanya? Kalau biasanya itu Bu,
dari hati saya sih Bu, maksudnya dari kondisi dirinya tuh Bu. Jadi kadang itu emang mempengaruhi kan Bu. Jadi kalau misalnya kita itu lagi kesel ataupun lagi apa atau kadang ada masalah apa itu kadang belajar itu tuh jadinya ya ganggu gitu, makanya apa kadang dari suasana hati juga itu bisa mempengaruhi Bu. Lagi bergantung sama mood pokoknya berarti ya kalau Sri. Iya, coba kalau Najwa, kenapa Najwa? Biasanya kalau jenuh tuh Bu, apa namanya, dari faktor dari gurunya tuh Bu, yang kadang kurang enak, jadi cara pengajarannya monoton, akhirnya jenuh. Oh, berarti kurang lebih sama Yayat ya. Masalahnya sama, penyebabnya sama. Terus Ibnu, bagaimana Ibnu? Kalau saya tuh Bu, merasa jenuh kadang karena suka nggak ngerti tuh Bu di pelajarannya, jadi merasa jenuh gitu. Kadang yang lain mungkin tahu dan saya mungkin kurang memahami itu tuh, jadi dia merasa bingung, jadi di situ saya merasa jenuh itu tuh Bu. Oke, saya bisa menarik kesimpulan bahwa Yayat dan Najwa itu merasa kurang semangat untuk belajar karena gurunya yang monoton menyampaikan materinya. Kemudian Sri karena mungkin dipengaruhi mood yang nggak bersahabat moodnya, dan kemudian Ibnu mungkin karena tidak paham atau kurang paham dengan pelajarannya sehingga untuk melanjutkan ikut pelajaran tersebut malah kurang fokus dan malah menjadi nggak semangat lagi. Betul seperti itu? Iya betul Bu. Coba menurut kalian sendiri bagaimana nih buat mengatasi masalah tersebut nih? Masalah biar nggak males lagi belajar, ataukah harus begini atau harus begitu belajarnya? Coba situasi belajar yang kalian inginkan itu seperti apa? Gimana Sri? Sri udah angkat tangan tuh. Bu, maaf ingin bertanya ya Bu, kira-kira kita tuh sampai apa ya Bu? Maksudnya sampai menit gitu Bu? Oh iya, mohon maaf ya, tadi saya lupa untuk memberi memberitahu alokasi waktunya. Kita ada waktu konseling selama 30 menit. Selama 30 menit mulai dari pertama sampai nanti akhir. Begitu. Oh, baik Ibu. Oke. Gimana? Tadi bisa diulang tidak pertanyaan Ibu tadi tanya? Bagaimana situasi belajar yang kalian inginkan sehingga kalian bisa belajar dengan nyaman dan semangat. Coba bagaimana yang ingin kalian mau ketika belajar biar lebih semangat, biarpun itu pelajarannya mungkin kalian kurang suka. Coba dimulai dari Sri dulu deh, boleh. Baik Ibu, terima kasih. Sebenarnya saya tuh menginginkan setiap pembelajaran itu ya Bu, jadi nggak hanya guru menerangkan, kemudian murid bertanya, tapi gitu kan kita kayak misalnya nonton film atau nonton video, jadi ada hiburan gitu tuh Bu, atau misalnya ada ice breaking kayak gitu di
kelas itu. Jadi supaya kita tuh bisa semangat lagi gitu, Bu. Oke, berarti variasi belajar yang Sri inginkan itu ada hiburannya ya. Ada hiburan sejenak dari kepusingan-kepusingan pelajaran yang dihadapi. Coba kalau Ibnu bagaimana Ibnu? Kalau menurut saya tuh Bu, jadi ibu guru atau bapak guru tuh lebih menyederhanakan kayak untuk mata pelajaran gitu Bu. Soalnya kalau saya kan memang kurang suka di matematika tuh Bu. Jadi saya pengen matematika tuh karena saya nggak paham, jadi pengennya disederhanakan gitu tuh Bu, dianalogikan seperti misalkan apa gitu tuh Bu. Jadi kita tuh nggak jenuh karena misalkan kalau misalkan cuma angka-angka kan mungkin saya agak bingung dan bahkan sampai pakai rumus-rumus dan mungkin bisa memakai kayak analogi apa misalnya bagaimana, jadi mungkin menurut saya itu lebih gampang dipahami oleh saya Bu. Oke, berarti yang saya simpulkan dari Ibnu, berarti Ibnu ingin pembelajaran itu lebih diringkas agar bisa lebih mudah difahami. Seperti itu Ibnu? Ya, betul Bu. Oke, kemudian Najwa bagaimana Najwa? Kalau nanti sih pengennya Bu dari gurunya tuh lebih kreatif dan cara pembelajaran biar tidak monoton lagi tuh Bu, dan biar tidak bikin anak jenuh lagi. Yang kreatif gimana nih maksudnya nih? Dalam artian gurunya tuh harus lebih lebih membawa suasana ceria tuh Bu. Oke. Berarti gurunya harus lebih ekspresif, lebih semangat, lebih ceria dalam menyampaikan materi seperti itu. Iya Bu. Oke. Terus kemudian Yayat sendiri bagaimana? Menurut Yayat sendiri kondisi lingkungan atau kondisi belajar yang Yayat inginkan yang bisa membuat Yayat nyaman itu kondisi yang seperti apa? Kalau yang guru yang bikin jenuh kan sejarah Indonesia ya Bu ya. Iya. Pengennya tuh beliau itu menjelaskan sesuai dengan ya materi sejarahnya gitu, bukan kondisinya kayak cerita-cerita masalah diri gitu. Makanya kan Argentina sama gimana ya? Mohon maaf tadi di sini sinyalnya kurang bagus. kepengennya tuh ketika kan sejarah Indonesia kan biasanya beliau kan menceritakan dengan Indonesia ya, sejarah Indonesia kayak gitu. Ini beliau itu menjelaskannya tentang dirinya, masa lalunya, terus kayak pengalaman-pengalamannya gitu tuh. Kita tuh yang mendengarkan kayaknya kok ini guru kenapa sih gitu. Bukannya ngerti sejarah Indonesia malah bikin jenuh dalam belajar. Oke, jadi kesimpulan yang saya ambil dari Yayat sendiri itu gurunya disedikitkan untuk menceritakan dirinya, masalah-masalah dirinya, tentang dirinya, lebih dibahas tentang sejarah Indonesia yang menjadi pokok pelajaran begitu. Coba saya tanya dulu nih, hal tersebut nih, orang lain melakukan sesuatu itu bisa kita kondisikan tidak atau bisa kita kontrol tidak? Tidak Bu. Kayak contohnya tadi, semisal Yayat
ada guru sejarah Indonesia. Itu guru tersebut malah bukan menceritakan sejarah Indonesia, tapi menceritakan dirinya sendiri. Nah, hal tersebut ketika guru tersebut menceritakan masalah dianya sendiri, masalah beliaunya sendiri, apakah itu Yayat bisa bilang tidak boleh, atau Yayat bisa atau Yayat nggak bisa apa-apa tuh, tidak bisa melarang guru tersebut untuk bercerita tentang dirinya. Belum bisa sih Bu, mungkin berani ya. Kecuali kalau kitanya dekat sama beliau mungkin bisa kayak apapun jangan ini gitu. Tapi kalau karena kita sama beliau cuman bertemu dalam 1 semester, sehingga belum ada keberanian untuk mengungkapkan hal seperti itu. Oke, menurut Sri bagaimana Sri? Sudah angkat tangan? Sri, mohon maaf itu mikrofonnya dinyalakan. Terima kasih Bu sudah mengingatkan. Mohon maaf, tadi Bu ingin menanggapi yang Yayat Bu. Ya. Sebenarnya kita bisa saja jika ada guru yang seperti itu, nah kita bisa yang harus angkat tangan kan gitu, harus minta izin gitu. Bisa kita alihkan, misalnya kita bertanya tentang materinya atau kita itu bisa menjelaskan apa yang diinginkan. Oke, berarti bisa dengan cara mengalihkan membuat pertanyaan-pertanyaan seputar tentang pelajaran tersebut. Nah, itu salah satu solusi ya, Yayat. Coba menurut Ibnu atau menurut Najwa ada solusi lain tidak? Kalau saya setuju sih sama Mbak Sri tuh, Bu. Kayak gitu kurang lebih. Najwa juga sependapat sama Mbak Sri, Bu. Oke, sebenarnya yang tadi kalian sampaikan sebelum ini sebenarnya sudah bisa menjadi jawaban-jawaban sendiri buat Yayat ya. Jadi saya bisa menyimpulkan ya, ketika ada guru yang membuat kita tidak bersemangat untuk belajar karena guru tersebut bukan fokus pada pelajarannya, malah fokus terhadap menceritakan tentang dirinya, bisa dengan cara kita bertanya kepada guru tersebut, bisa bertanya kepada guru tersebut seputar pertanyaan tentang pelajaran tersebut, atau dengan semisal bisa agar kita dapat pemahaman yang lain, kita bisa dengan mempersingkat pelajaran tersebut. Dalam kata lain, bisa merangkum materi pelajaran tersebut seperti tadi kata Ibnu, agar pelajaran tersebut bisa mudah dipahami. Begitu. Begitu Yayat, paham? Paham Ibu. Coba bagaimana menurut Yayat sendiri? Kesimpulannya seperti apa? Kita harus ada keberanian untuk mengalihkan dari yang tadinya monoton dengan pertanyaan-pertanyaan seputar pelajaran tersebut, Ibu. Jadi nanti gurunya juga mengerti, oh iya saya itu terlalu melampaui batas untuk Ibu. Oke, kemudian dengan cara apa lagi? Dengan cara izin memberitahu untuk tidak menceritakan dirinya dan pengalamannya, Ibu. Iya, dan kemudian agar bisa mempermudah belajar, bisa dengan apa? Bisa dengan mempersingkat video-video yang lucu seputar sejarah Indonesia. Iya, kan sekarang
Iya, sekarang kita bisa belajar di mana saja. Di internet pun banyak tentang sejarah-sejarah Indonesia. Kita tidak hanya bisa belajar di dalam kelas, tapi kita bisa belajar di luar kelas juga. Seperti itu ya, Yayat. Oke. Ya, Ibu. Halo. Ibu bisa diulangi lagi, Bu. Oke. Jadi begini, untuk kesimpulan konseling kelompok kita hari ini, yaitu ketika kita menghadapi malas untuk belajar yang dikarenakan jenuh karena menghadapi guru yang tidak sesuai ketika belajar, yaitu malah menceritakan kondisi pribadinya, bukan malah menceritakan pelajaran yang seharusnya disampaikan, adalah dengan cara mengalihkan pembicaraan, mengalihkan guru tersebut pada pertanyaan-pertanyaan yang terkait tentang pelajaran tersebut. Dan untuk mempermudah belajar juga bisa dengan merangkum atau mempersingkat pelajaran tersebut, atau bahkan untuk memperluas pengetahuan kita bisa mencari tentang pelajaran-pelajaran yang terkait dengan pelajaran tersebut melalui internet. Begitu kesimpulan konseling kita hari ini. Dan untuk konseling selanjutnya kita akan bertemu lagi besok pada jam 9. Oke, semuanya? Oke, Bu, siap. Oke, baik. Pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh Ibnu, Sri, dan Najwa. Kita akan pecahkan bersama-sama untuk mencari solusinya ya. Ada yang Ya, Bu. disampaikan atau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, baik. Saya tutup ya konseling kelompok kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Dadah semuanya. Terima kasih. Izin live ya, Bu. Oke, selamat malam. Malam.